Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan semua penyakit yang mendera kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan pada jasmani dan rohani kita, juga agar Allah memberikan kekuatan pada kita dalam menghadapi berbagai cobaan yang selalu membersamai hidup kita. Insya Allah barakah wasilah ini semua penyakit akan sembuh dan segala derita akan sirna, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu An-Nawadir, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Fadil Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan dari penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, allamani Jibril alaihi salam dawaan la ahtaju ma'ahu ila dawain wala tabibin. Telah mengajarkan kepadaku malaikat Jibril alaihi salam tentang sebuah obat. La ahtaju ma'ahu ila dawain wala tabibin, di mana dengan obat tersebut saya tak lagi butuh pada obat-obat yang lain, wala tabibin, dan juga tidak membutuhkan dokter lagi. Saking dari mujarabnya obat tersebut. Nah, mendengar perkataan Nabi ini, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bertanya kepada Nabi, wa ma huwa ya Rasulullah, obat apa itu wahai Rasulullah? Lana hajatun ila hadad dawa, kami sangat membutuhkan sekali pada obat ini. Artinya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu penasaran akan kemujarraban dari obat tersebut, sehingga mereka bertanya kepada Nabi. Setelah mendengar pertanyaan itu, lalu Nabi menjawab, faqala yu'khadhu syai'um mimma il-matar wa tutla alaihi fatihatul kitabi wal ikhlasu wal falaku wan nasu wa ayatul kursiyyi sab'ina marratan. Kata Nabi, ambil air hujan. Nah, di saat hujan turun kita tadai pakai baskom, pakai bak, pakai panci dan sebagainya. Lalu air hujan itu dibacai surat Al-Fatihah, surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan ayat kursi masing-masing 70 kali. Wa yushrabu ghudwatan wa ashiyatan sab'ata ayyam. Lalu air itu diminum secara rutin setiap pagi dan sore selama 7 hari. Jadi caranya kita ambil air hujan. Di saat hujan turun kita tadai pakai baskom atau ember atau bak dan lain sebagainya. Lalu air hujan itu kita bacain surat Al-Fatihah,
surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi masing-masing 70 kali. Lalu dijadikan minuman rutin setiap pagi dan sore selama 7 hari. Kalau hal ini dilakukan, maka kata Nabi, fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi Allah yang telah mengutusku sebagai nabi, laqad qala li Jibril alaihissalam, telah berkata kepadaku malaikat Jibril alaihissalam, innahu man syariba min hadzal ma'i rafa'allahu an jasadihi kullada'in, bahwa sesungguhnya barang siapa yang minum pada air tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua penyakit yang ada di tubuhnya. Wa afahu min jami'il amradi wal auja'i, dan Allah akan menyembuhkan dia dari semua penyakit yang menderanya dan dari semua rasa sakit yang dideritanya. Nah, ini barokah dari ayat Al-Quran yang dibacakan pada air tersebut. Selanjutnya dalam kitab ini juga diterangkan, wa man saqa imra'atahu, dan barang siapa dari seorang suami yang meminumkan air tersebut pada istrinya, wa nama ma'aha, kemudian suami itu tidur bersamanya. Tidur dalam artian melakukan hubungan suami istri. Hamalat biidznillahi ta'ala, maka istri itu akan hamil atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai turunan oleh Allah, tidak ada salahnya ia mencoba kaifiyah ini. Insyaallah barokah ayat Al-Quran, dalam waktu yang tidak akan lama Allah akan menganugerahkan keturunan kepadanya. Wa yuzilu sihra, dan Allah akan menghilangkan sihir dari orang itu. Misalnya ia terkena santet, terkena guna-guna, terkena sihir dan lain sebagainya, maka itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhsi ma fihi minal manafi'i illallah, dan siapapun tidak akan bisa menghitung banyaknya manfaat dari air tersebut illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saking dari banyaknya manfaat yang ada pada air itu, sampai-sampai tak seorang makhluk pun bisa menghitungnya. Nah, tentang kaifiyah dalam mengerjakannya adalah setelah air hujan itu kita ambil, maka pada malam harinya kita lakukan sholat hajat 2 rakaat dulu. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dibaca 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilih ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebutkan satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilih ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Yang kelima untuk hajat kita, misalnya, ya Allah semoga dengan barokah ayat Al-Quran yang dibacakan pada air ini Engkau sembuhkan penyakitku, Al-Fatihah. Itu kalau untuk dirinya sendiri. Atau misalnya, ya Allah semoga dengan barokah ayat Al-Quran yang dibacakan pada air ini Engkau sembuhkan penyakit anakku, Al-Fatihah. Itu kalau untuk anaknya. Atau
ya Allah semoga dengan barokah ayat Al-Quran yang dibacakan pada air ini engkau sembuhkan penyakit istriku, Al-Fatihah untuk istrinya dan lain sebagainya. Atau bisa juga misalnya, ya Allah semoga dengan barokah ayat Al-Quran yang dibacakan pada air ini engkau sembuhkan semua penyakit dari siapapun yang meminumnya, Al-Fatihah. Itu untuk umum. Nah, kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca surat Al-Fatihah 70 kali, surat Al-Ikhlas 70 kali, surat Al-Falaq 70 kali, surat An-Nas 70 kali, dan ayat kursi 70 kali. Lalu ditiupkan pada air tersebut. Dan air itu dijadikan minuman rutin setiap pagi dan sore selama 7 hari. Insya Allah semua penyakit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.